kita berikan karena kita pengen memberikan preparation atau persiapan supaya otot-otot ini menjadi lebih siap untuk dilakukan stimulasi. 70% anak cerebral palsy itu tipenya kan spastik. Hampir jarang sekali, kurang dari 5% yang hipotonus. Ya, sebagian besar itu spastik atau fluktuatif. Kalau fluktuatif itu kan kadang tonusnya naik, kadang turun. Dan seringnya ketemu fisioterapis itu tonus banyak. Benernya nggak kelihatan. Jadi kurang dari Mbak Nafa, Mbak Nafa, sandarin situ Nafa, Mbak Nafa. Seringkali mereka tonus itu meningkat di posisinya Bilang satu tembus satu. maka besok kalau teman-teman ketemu kasus cerebral palsy, seringkali yang akan datang ke kalian posisinya adalah spastisnya meningkat biasanya gitu. Jadi tonus ototnya meningkat. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah ya kita turunkan dulu spastisnya atau kita kontrol dulu spastisnya dengan cara yang tadi sudah saya sampaikan. Kalian nyaman yang mana, monggo bebas. Kayaknya saya kok lebih nyaman, lebih pede kalau pakai masas ya Bu. Boleh, mau dimasas juga nggak apa-apa. Saya lebih nyaman, lebih pede kalau pakai gentle stretching gitu. Jadi stretchingnya harus dengan lembut gitu. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Bebas kamu pilih yang mana, yang menurut kalian paling efektif, dan tentu saja harus ada evidence base-nya. Jadi nggak asal saja. Nah, mau mulainya dari mana Bu sebaiknya gitu kan ya? Mau mulainya dari mana? Apakah dari kepala dulu atau dari tangan dulu atau shoulder dulu atau yang lain-lain gitu ya? Teman-teman bisa pakai prinsip tumbuh kembang, prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Apa kemarin prinsipnya? Arahnya? Apa ini siapa? Apa? Cephalocaudal atau proximodistal. Jadi Ya, kita aku boleh masih lewat ingat dong. kepala leher dulu, baru ke area trunk dan ke area kaudal, dan juga kita boleh lewat area proksimal dulu, area pangkal, baru ke arah ujung. Gitu ya. Itu akan lebih memudahkan teman-teman. Jadi secara prinsip itu harus dihafalkan. Kalau kita pengen melatih anak ini bisa, misalnya kamu pengen melatih pakai puzzle gitu ya, misalnya barang-barang kecil-kecil gini, kayak meja, anak didudukkan, terus pengen pakai puzzle gitu, pengennya puzzle ini anak bisa ngambil puzzle dipindah ke sini, misalnya kayak gitu. Itu kan udah motorik halus ya, kekuatan otot-otot intrinsik, otot-otot kecil jari tangan. Kalau pengen ngelatih ke arah sana, kuatkan dulu area atasnya. Posisinya kalau misalnya terangnya aja masih seperti ini, bahu anak ini masih spastis, rounded ke depan, mau ngangkat nggak bisa, tapi kalian sudah pengen ngelatih yang bawah ini, nggak akan optimal teman-teman, dan akan jauh lebih susah. Perbaiki dulu badannya, tegakkan badannya, perbaiki area proksimalnya dulu, latihan bahunya, mobilisasi bahunya, kemudian turun ke siku, baru dilatih yang kecil-kecil area bawah. Sama ketika kita menulis juga sama. Jadi kita mulai dulu aja area atasnya dulu, baru nanti turun ke bawah, turun ke yang otot-otot kecil. Kaki juga sama, kita bisa lewat area hip dulu atau mungkin pelvis dulu, hip, kemudian lutut, baru turun ke ankle. Begitu pula pada area pusat tubuh ya, di area trunk kita. Sebelum kita mulai ke area trunk, tentu kita harus perbaiki dulu kepala dan lehernya. Kepala dan leher kemarin sudah sempat kita spill dulu pakai capital flexion. Pegangan ada di oksipital gitu ya, pegangan ada di oksipital. Kemudian kita mulai belajar memobilisasi servikalnya. Ke arah mana? Fleksi, ekstensi, side fleksi, rotasi gitu ya. Pokoknya semua arah yang bisa dilakukan oleh si servikal. Oke, lakukan seperti itu. Kemudian seringkali pola spastis itu ke arah ekstensi kayak gini teman-teman. Jadi sulit sekali untuk membuat anak itu ke arah fleksi ke depan, karena otot-otot ekstensornya lebih kencang, otot-otot abdominalnya yang depan dia lemah. Maka kita boleh latihan capital fleksi itu tadi. Selain mobilisasi servikalnya, kita pegang oksiputnya, kemudian kita bawa ke arah fleksi seperti ini. Ya, jadi mulai dari kepala lehernya dulu kita perbaiki secara pasif dulu, nggak apa-apa ya, secara pasif dulu, oke. Kemudian nanti ke area bahu turun ke bawah, pelvis turun ke bawah.
Udah selesai itu, nggak ada pertanyaan tentang itu ya, sudah clear, gampang. Kemudian kita bisa lanjutkan ke mobilisasi toraks. Ya iki mobil. Oh iya. Maaf sih Kak. Kalau pernah nggak sih kuliah apa ya? Terapi latihan ya kayaknya ya. Mobilisasi terang yang kalian pernah pelajari pada dewasa posisinya gimana? Duduk atau berbaring? Berbaring. Oh duduk. Terus diarahkan kemana? Seingat teman-teman. Kemana Naila? Apakah yang berbaring terus difleksikan gini, kemudian dibawa ke arah rotasi gini? Ya bukan. Oh bukan. Salah. Terus ya. Duduk gini. Lupa semester berapa terapi latihan? Duduk berarti. Duduk posisi pasien seperti ini. Dibawa ke rotasi kan, putar kan, berarti rotasi. Sama pada anak-anak juga seperti itu. Jadi ke arah lateral fleksi, ekstensi dan juga rotasi. Kenapa fleksi enggak gitu ya? Kenapa fleksi tidak? Karena pada saat posisi didudukkan seperti ini, seringkali memang arahnya itu sudah ke arah fleksi. Jadi yang jauh kita butuhkan adalah justru membawa terang ini ke arah ekstensi. Sama kayak kalau kita ngantuk gitu ya teman-teman. Ngantuk itu kan biasanya kepalanya akan jatuhnya ke depan. Karena bebannya lebih berat yang depan daripada yang belakang. Terang juga sama. Ketika dia ada kelemahan, jatuhnya seringkali akan membentuk huruf C ke depan ini. Maka yang lebih kita butuhkan adalah ke arah ekstensi. Oke. Secara umum untuk mobilisasi terang arahnya itu tadi, caranya ketika anaknya masih kecil, posisinya ukuran anaknya masih kecil, posisinya adalah didudukkan seperti ini, ya. Namanya melakukan mobilisasi atau latihan gerak, baik itu aktif, pasif gitu ya. Pasti ada dua yang bertindak di tangan kita. Satu sebagai fiksasi, satu sebagai mobilisasi. Itu hukumnya wajib. Nggak boleh hanya mobilisasi saja tanpa adanya fiksasi. Sama ketika kita melakukan mobilisasi terang juga sama, kita harus melakukan fiksasi dan juga nanti ada bagian tangan kita yang memobilisasi. Dudukkan anak, kemudian posisikan duduknya bersila, ya, posisikan duduknya bersila. Kalau memang nanti nggak bisa bersila karena spastisnya udah terlalu kuat, kalian nggak bisa nih monokok udah saya coba rilis sudah nggak bisa, ya sudah posisi long sitting nggak apa-apa. Fiksasi area pelvisnya. Pelvis yang difiksasi ya. Kalau kalian kuat, teman-teman boleh pakai satu tangan. Tapi pada beberapa kasus tuh saya sering kali nggak kuat teman-teman. Jadi saya pakai kaki saya. Taruh di atasnya gini. Bukan ditindihkan, tapi hanya untuk fiksasi saja. Jadi dia ngambang. Tumpuan kita tetap di kaki kita gini. Yang memobilisasi, letakkan tangan kita di bawah ketiak. Ekstremitas atas atau tangan si anak biarkan saja. Jadi kita di bawah ketiak seperti ini. Kemudian kita lakukan gerakan yang pertama ke arah ekstensi dulu. Jadi bawa ke belakang. Nah, bawa ke belakang. Fiksasinya ada di pelvis. Bawa ke belakang. Harus ada fiksasi. Kalau nggak ada fiksasi, ya ini akan naik semuanya. Kaki-kakinya, maka harus difiksasi. Karena tujuan kita adalah untuk mengulur vertebrenya. Ya, ada fiksasinya, kemudian kita tarik ke belakang. Ini untuk ekstensi. Kemudian lateral fleksi ya, lateral fleksi dulu. Fiksasinya sama di pelvis, tangan kita boleh pindah ke krista iliaka. Karena gerakannya ke arah lateral, supaya lebih memfikskan lagi, pegangan pindah ke krista iliaka. Bisa ya mempalpasi krista iliaka ya. Nah, bawa ke lateral fleksi. Nah, setelah lateral fleksi, kita bawa ke rotasi, putar. Pegangannya sama di bawah ketiak, jadi pegang di bawah ketiak gini, kemudian bawa ke arah rotasi, sebelumnya tadi ke arah lateral fleksi. Kemudian satunya sama, pindah tangannya, fiksasi pada krista iliaka, bawa ke lateral fleksi dan juga bawa ke rotasi.
Oke. Dosisnya berapa? Nggak ada dosis pastinya. Teman-teman boleh ulang sampai merasa pasien ini sudah mengalami perbaikan alignment. Alignment tahu ya? Garis tengah tubuhnya itu loh. Seringkali pada anak-anak dengan cerebral palsy, gangguan postur gitu ya. Postur itu nggak bisa tegak kayak gini. Nah, teman-teman lihat kan dia cukup tegak ya badannya. Kadang-kadang disertai dengan adanya skoliosis. Skoliosis ditambah ada rotasi. Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Kalau posisinya adalah skoliosis seperti ini, berarti nanti dosis yang ke arah lateral fleksi ke sana, ke kiri harus ditambah dibandingkan sisi yang kanan. Karena tujuan kita adalah membuat stretching supaya dia lurus alignmentnya. Tuh. Yang kedua, kemudian seringkali teman-teman akan temui rounded shoulder. Rounded shoulder itu bahunya seperti ini, round atau membentuk lengkung ke depan. Ketika kalian menemui rounded shoulder, bahu menekuk ke depan, melengkung ke depan, nggak bisa kita koreksi hanya dengan ekstensi saja atau lateral fleksi atau rotasi saja. Teman-teman perlu bawa bahu ini ke arah retraksi. Ya, caranya juga sama, kita berikan fiksasi ini, kemudian tegakkan kepalanya, kita bawa ke arah retraksi. Pegangan ada di shoulder, jempolnya di belakang ini, kemudian bawa ke belakang. Koreksi ke arah retraksi untuk memperbaiki rounded shoulder. Mungkin beberapa dari kalian juga ada ya yang rounded shoulder. Kalian kan rajin belajar setiap hari, baca jurnal, one day one jurnal. Itu kan kalian banget ya. Yes, ya kan. Jadi pasti wes bahunya rounded, kepalanya forward, kebanyakan belajar gitu kan ya. Jadi harus dibawa ke arah retraksi. Nah, kalau untuk memperbaiki forward head-nya itu harusnya latihannya adalah chin tuck, teman-teman. Ya, jadi dibawa si dagu ini ke belakang. Nah, untuk anak-anak dengan cerebral palsy, gangguan postur itu sangat-sangat sulit karena belum tentu dia satu mengerti instruksi kita, yang kedua belum tentu dia bisa melakukan apa yang kita inginkan karena adanya kelemahan otot itu tadi. Tapi yang penting teman-teman tahu prinsipnya. Untuk memperbaiki forward head berarti harus chin tuck. Untuk memperbaiki rounded shoulder dibawa ke arah retraksi. Jadi kalau ini sudah ke arah retraksi itu otomatis nanti terangnya juga akan ikut tegak. Nah, sebelum ke sana harusnya teman-teman lakukan rilis dulu di area pectoralisnya. Nah, kemarin saya sudah cerita pola spastisnya adalah endorotasi, protraksi gitu ya. Pasti pectoralisnya tightness banget. Jadi kalau kalian palpasi udah tegang sekali di situ. Boleh dimasaj dulu, di GTO dulu juga boleh, dimobilisasi gitu ya. Oke. Oh ya, terus kemudian sedikit mengulang yang mobilisasi kemarin. Karena pola spastis itu kebanyakan ke arah endorotasi, baik itu pada upper extremity maupun pada lower extremity, sehingga mobilisasi yang teman-teman lakukan banyakin ke arah eksorotasinya ya, ke arah keluar. Jadi misalnya mau memobilisasi area shoulder, eksorotasi dosisnya ditambah dibandingkan yang endorotasi. Karena polanya sudah ke arah endo. Pola spastis itu kan sama kayak pasien stroke. Mungkin pasien stroke kalian sudah ada bayangan ya. Dia tangannya seperti ini, kakinya juga ke dalam gini, semi fleksi, plantar fleksi gini. Maka mobilisasinya bawanya ke arah exo. Kaki juga sama, bawa ke arah exo. Ini yang lebih banyak. Oke gitu. Apa lagi ya? Koreksi alignment memunculkan connective movement, mengontrol spasisitas. Oke. Itu untuk mobilisasi terang. Nah, Sampai pada ada gambar garis di depan itu garis. bunyinya masih kecil banget teman-teman. Teman-teman amati di sana ada skoliosisnya. Ini membentuk huruf C. Ada gini ya. Nah, yang di bawah ini sebagai fiksasinya, nanti tangan yang di atas ini sebagai mobilisasinya. Jadi ini nanti akan dibawa ke arah lateral sisi dextra sana. Tujuannya adalah untuk memperbaiki atau stretching di area sini. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa latihan ini kan sifatnya pasif. Pasien itu nggak bergerak aktif gitu ya, nggak bergerak aktif. Jadi
daya tahannya atau efek jangka panjangnya kurang optimal memang. Efek jangka panjangnya kurang optimal karena sifatnya pasif, jadi kita hanya memperbaiki di sesaat saja. Nah, seharusnya nanti dilanjutkan dengan latihan aktif oleh pasien. Nah, latihan aktif itu yang cukup sulit kalau pada anak-anak cerebral palsy karena mereka memang belum mampu untuk menggerakkan itu. Tapi nggak apa-apa, tetap harus kita lakukan. Nah, sudah kita preparationnya sudah, mobilisasi, terus kemudian dilakukan mobilisasi terang. Selanjutnya adalah kita mulai masuk ke stimulasi dan fasilitasi. Stimulasi dan fasilitasi. Nah, ini yang saya bilang bisa dipakai di semua kasus apapun. Delay development juga, cerebral palsy juga, apalagi ya, brachial plexus injury juga bisa, dan lain sebagainya. Kiwi. Nah, di situ disampaikan head neck controlnya dulu. Kenapa? Karena tadi cephalocaudal. Jadi yang pertama diperbaiki adalah kemampuan kepala dan lehernya dulu. Mau ngelatih duduk tapi kepalanya kalau didudukkan masih kayak gini ya sulit. Kepalanya kalau ditegakkan masih ke belakang sana ya nggak bisa. Mau ngelatih anak supaya mobilitas ekstremitasnya baik, kemampuan fungsional tangannya baik, tapi kondisi kepala lehernya masih seperti ini, tentu nggak optimal. Jadi harus ditegakkan dulu. Nah, caranya gimana gitu ya? Caranya gimana? Kalau di situ sisi pasiennya udah duduk, padahal nggak semua pasien udah bisa duduk. Seringkali kita ketemu pasien CP baru bisa berbaring, bahkan baru bisa miring atau berguling aja belum optimal gitu ya. Maka yang kita lakukan dengan cara dimatras dulu, dibaringkan dulu, diapedal. Posisinya adalah kita bisa bawa anak ke arah tengkurap. Sudah pernah megang anak kecil belum? Mungkin tugas dari mata kuliah yang lain. Jadi hampir masas, udah pernah masas? Ya, tapi masas aja ya? Udah belajar menengkurapkan bayi? Belum. Cara menengkurapkan bayi itu ya teman-teman ya. Posisinya misalnya terlentang gini, kita bisa lewat pelvisnya dulu. Posisikan tangan bisa diluruskan atau dibawa naik ke atas. Ya, bawa naik ke atas dari pelvis, kita rotasikan ke sana, kemudian kita bantu ke sana. Ini tengkurap. Ya, kalau masih kecil banget akan jauh lebih mudah. Jadi nggak harus sampai kayak gini. Teman-teman langsung aja gendong dari sininya, bawa ke arah tengkurap ke sana. Ini juga boleh. Pada anak-anak bayi usia kurang dari 2 bulan itu kan kemampuan kepalanya belum baik. Jadi setiap kita mau menggerakkan, memobilisasikan anak harus selalu dipegang area lehernya, bagian belakang, karena dia belum mampu tegak. Nanti biasanya 3 bulan sudah mulai tegak, jadi sudah mulai bisa tuh kita tengkurapkan tanpa memegang kepalanya. Oke, sudah tengkurap. Ketika posisi tengkurap, posisi yang nyaman bagi anak itu tangan bukan di posisi samping, tapi di sisi lateral gini. Ini. Ya. Dan jangan lupa teman-teman amati, seringkali mereka kan belum bisa ngangkat kepala nih. Jadi dirotasikan kepalanya biar tidak menutup jalan nafasnya. Ya, dirotasikan kepalanya bebas mau ke sisi dekstra ataupun ke sisi sinistra. Oke, kalau sudah ke posisi tengkurap, target kita adalah anak ini akan kita kuatkan ngangkat kepalanya, gitu ya. Kemampuan head controlnya pengen kita tingkatkan. Teman-teman sudah belajar milestone normal dengan Pak Yuli? Sudah. Kemampuan setelah tengkurap mengangkat kepala itu apa? On elbow tahu nggak? Tengkurap kan kayak gini nih. On elbow itu yang ini. Ya, jadi setelah tengkurap gini, kemampuan selanjutnya anak harusnya bisa on elbow. Setelah on elbow baru on hand, lebih tinggi ya. Nah, itu urutannya. Maka setelah anak ditengkurapkan, kita bawa ke on elbow. Kita bawa ke on elbow, harapannya ketika kita bawa ke on elbow itu anak nanti akan ngangkat kepalanya.
Caranya posisinya seperti ini, kita pegang area sikunya gitu ya, kemudian kita tarik ke dalam. Ini harapannya nanti dia akan posisi seperti ini, maka kepala harusnya dia bisa naik ke atas, tapi seringkali nggak bisa naik ke atas. Jadi harus kita tambahkan stimulasi, misalnya dengan sesuatu di depan. Biasanya sih yang anak-anak tuh HP gitu ya, seringnya ya handphone atau mainan yang berbunyi, atau ayah ibunya ngajak ngobrol nyanyi di depan misalnya kayak gitu. Harapannya supaya kepalanya mau naik ke atas. Kalau belum mampu juga boleh kita bantu dengan cara kita bisa pegang area pelipisnya, angkat ke depan sambil tangan kita yang bawah memfiksasi on elbow-nya. Atau juga kita bisa berikan stimulasi dulu di bagian lateralnya dari processus spinosus, kita tekan-tekan ya untuk memberikan stimulasi pada otot erektor spine yang di area cervicalnya untuk membantu anak supaya lebih mudah untuk mengangkat kepala. Nah, kadang-kadang kita butuh bantuan kayak segitiga, itu namanya wedges. Segitiga gitu ya, ibaratnya ini segitiga. Segitiga di belakang itu ada sebetulnya, ini terlalu besar. Segitiga itu kita letakkan di bagian dada sini teman-teman. Ya, ini untuk membantu anak ngangkat kepalanya. Jadi ada tambahan apa ya ini ya? Tambahan sesuatu lagi supaya anak lebih mudah lagi untuk ngangkat kepalanya. Oke, gitu ya. Head control itu latih berulang kali, upayakan anak gerak aktif. Jadi jangan semuanya dari kita. Meskipun nanti mungkin nggak ada pergerakan, tapi upayakan anak gerak aktif. Memang latih pediatri capek, kadang-kadang capek ngomong juga, capek nyanyi gitu ya, karena anak maunya nyanyi. Oke, sudah itu. Selain dari tengkurap, kita bisa dudukkan anak, kemudian seperti yang di gambar, kita bisa lakukan aproksimasi. Tekan ke sisi kaudal. Harapannya ketika kita lakukan aproksimasi akan ada reaksi tegak ke atas, baik pada tram maupun pada kepalanya. Nah, gambar yang di bawah itu kalau sudah baik banget head controlnya, baru ditambah yang satu. mainan-mainan. Kamu nggak nulis? Anak diminta untuk memindahkan ini. Ini sih untuk meningkatkan keseimbangannya juga. Itu untuk head Ini punya control siapa? sudah clear. Kemudian ini fasilitasi duduk. Untuk melatih duduk sama kayak kalian melatih dewasa duduk. Posisinya dari berbaring dibawa kemana dulu? Miring, ya miring dulu. Ya miring, kemudian tangan diminta untuk menumpu, bahu kita bantu untuk duduk. Pegangan kita ada di pelvis untuk narik. Posisinya miring seperti ini, baru diposisikan duduk bersila. Kalau di gambar itu posisi awalnya adalah dari tengkurap. Jadi posisi tengkurap ini, kemudian pelvisnya kita tarik ke belakang. Ini, baru miring, kemudian duduk. Nah, ini untuk melatih duduk. Melatih duduk baru bisa kita lakukan kalau step sebelumnya sudah bisa ya. Jadi kalau anak sudah bisa berguling, sudah bisa berarti tengkurap, angkat kepala, baru kita lanjutkan latihan untuk bisa duduk mandiri. Tapi walaupun anak belum mampu berguling, kontrol kepalanya belum bagus, boleh aja kita dudukkan. Nggak usah nunggu sampai anak bisa berguling dulu baru kita dudukkan, baru kita berdirikan, itu enggak apa-apa diberikan. Hanya saja tujuannya kan berbeda, bukan untuk anak bisa mampu duduk sendiri. Nah, nanti kalau sudah didudukkan, boleh ditambah aproksimasi lagi untuk menambah reaksi tegaknya. Boleh digoyang-goyangkan lagi. Ini, kalau ini untuk kalian stretching, jadi di depan ditambahin bola. Nanti bola didorong ke arah fleksi. Kalian tuh ada Zoom jam 9 kan ya? Iya. Saya dipesani prodi jam 9, nanti mahasiswa harus ikut Zoom dulu gitu.
Iya, seleta bener. Sekarang kebanyakan di sepi. Bisa pakai bola juga. Nah, kalau kayak gini posisinya sih biasanya kalau kemampuan fungsionalnya sudah baik teman-teman. Tapi kalau masih di tahap apedal, kita belum bisa bawa ke keseimbangan dulu. Oke. Nah, kemarin kan kita bahas tentang developmental delay ya. Kalau developmental delay biasanya progresivitasnya lebih tinggi dibandingkan cerebral palsy. Ya, karena seringkali kalau pada developmental delay itu etiologi atau penyebabnya nggak terlalu berat seperti masalah neurologis kayak cerebral palsy. Jadi seringkali pasien-pasien anak dengan diagnosis global developmental delay atau developmental delay itu penyebabnya nggak terlalu berat, maka untuk progresivitasnya akan lebih baik dibandingkan pada anak-anak gangguan neurologis. Oke, itu kita sampai di fasilitasi duduk. Kemudian saya lupa tadi mobilisasi terangnya belum selesai ternyata. Kalau anaknya kecil, saya kan tadi baru cerita kalau anaknya kecil didudukkan gini gitu ya. Kalau anaknya sudah terlalu besar, sekalian gitu misalnya tingginya, mau didudukkan ya tenggelam terapisnya ya toh. Maka di posisinya berbaring saja. Untuk mobilisasi terangnya nggak bisa banyak, hanya paling difleksikan seperti ini. Kemudian dibawa ke rotasi. Rotasi sini Mbak, kamu aja Mbak. Berbalik kepala di sana. Di bawah. Turun lagi, biar kepalanya turun di matras, turun ke sini. Oke, nah jadi posisi kalau bayinya. Pasien kita sudah besar gitu ya. Untuk mobilisasi terangnya sambil berbaring saja, kita bawa ke fleksi, tangannya di sisi lateral, kemudian kita gerakkan ke arah fleksi untuk area lumbalnya. Jadi kita dominannya ke area lumbal, kemudian kita rotasikan. Nah, rotasinya nanti ke arah dextra dan sinistra, pegangannya di area pelvis, fiksasinya ada di shouldernya. Terus posisi satunya sana, pegangan di area belakang pelvis, fiksasi di area shoulder. Dorong ke arah rotasi. Jadi paling kita hanya bisa mobilisasi di area lumbal saja. Sekarang duduk Mbak, masuk ke sana. Kemudian kita bisa dudukkan, kalau bisa didudukkan gitu ya. Bisa pakai bola, bisa pakai kaki kita untuk membawa ke arah lateral fleksi. Fiksasinya sama di sana, bawa ke arah lateral fleksi, diulur. Ya, bisa pakai bola untuk menggantikan kaki kita. Ya, sapunya. Ini. Kemudian tadi yang retraksi itu pegangannya ada di sini, tangan jempol kita ada di sisi belakangnya, bawa ke arah retraksi. Nah, gitu ya. Sekarang teman-teman praktekkan untuk mobilisasi terang daripada bayi posisi duduk dan juga pada dewasa, ditambah fasilitasi head neck control dan juga latihan ke arah silahkan nanti jam 9 boleh buka HP dulu, ikut dulu